Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Sahabatku, dimanapun Anda berada. Kali ini saya kembali berbincang-bincang dengan Anda semua mengenai Pancasila. Pada pembahasan kali ini, kita coba bertukar pikiran dan saya akan menyajikan beberapa gagasan-gagasan saya tentang Pancasila. Tentu pada topik kali ini saya akan fokus membahas sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum saya lanjutkan, sahabatku, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Jangan lupa juga komen ya, biar saya dan teman-teman saya akan terus hadir, memperbaiki dan menyajikan informasi-informasi yang aktual, menarik, dan dapat menginspirasi Anda semuanya. Oke, kembali lagi di channel yang keren ini. Kali ini saya akan mengajak Anda semuanya, sahabat saya dimanapun Anda berada, kita mencoba untuk merefleksikan makna tentang Pancasila. Saya dan tentu Anda semua, kita teringat ketika kita masa sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama atau SMP, ada dua tugas penting jika kita menjadi peserta upacara. Saya masih teringat betul ketika usia SD, saya sering ditunjuk menjadi pembaca Pancasila. Dan juga sering ditunjuk menjadi pembaca Undang-Undang Dasar 1945 ketika hendak kita upacara di setiap hari Senin. Dan ini adalah tradisi yang ditetapkan dalam suatu pandangan, kemudian kebijakan pada pemerintah kala itu, dan kemudian kita sebut dengan tradisi upacara hari Senin. Dan itu kemudian ditanamkan semacam nilai yang tanpa kita sadari menyatu dengan sikap, pola tanduk, kemudian perilaku kita, kemudian juga cara berpikir kita, sehingga relatif kala itu orang tidak mempersoalkan perbedaan, orang tidak mempersoalkan ini latar belakang etnis mana, suku mana, agama apa. Tentu kala itu jauh lebih orang merasakan perbedaan itu sebagai sebuah anugerah. Dan yang menariknya lagi adalah kita dipedomani oleh satu semacam pandangan yang teraktualisasi dari nilai-nilai Pancasila. Anda masih ingat dengan P4? Masih ingat? Atau sudah lupa? P4 itu, kalau saya nggak salah ya, jangan-jangan saya juga lupa. Pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Atau saya rasa teman-teman saya, para sahabat, para senior, para tokoh di parlemen, sebaiknya kita menghidupkan kembali P4 daripada kita sibuk lagi menyusun rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jauh lebih efektif, karena itu akan rumusan nilai-nilai Pancasila dari 5 sila itu akan teraktualisasi di dalam rumusan P4 itu, dan itu sudah membumi dan tidak sulit lagi kemudian diingatkan kepada setiap warga negara. Kali ini saya akan mencoba singkat saja mengajak Anda untuk kita membahas tentang sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sahabatku, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini sungguh jelas, tidak bias, tidak multitafsir. Artinya bahwa negara sudah memberikan pengakuan terhadap kedudukan warga negara atas kepercayaan dan keyakinannya. Dan penafsiran terhadap ketuhanan yang Maha Esa itu tidak diperuntukkan untuk semua agama harus memiliki satu Tuhan, tidak. Tetapi ketuhanan yang Maha Esa itu dimaksudkan pada setiap agama yang berbeda keyakinan itu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks memahami Tuhannya atau keyakinannya sendiri, sehingga dalam konteks negara melindungi kepercayaan warga negara terhadap keyakinannya sendiri. Penegasan itu pada pasal 29 ayat 2
ditegaskan bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya. Artinya bahwa pilihan-pilihan beragama itu tidak dalam konteks diintervensi oleh negara. Itu kembali menjadi personality right, jadi hak personal. Jadi kita tidak lagi disibukkan oleh negara harus mengatur Anda menganut agama apa. Negara memberikan kebebasan untuk Anda memilih agama. Sehingga penempatan sila pertama itu sesungguhnya kita maknai bahwa Tuhan itu adalah Esa. Di dalam Islam, prinsip-prinsip keesaan Tuhan itu ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas. Jadi Allah itu sesungguhnya Esa. Dan kemudian tidak ada yang setara dengannya. Itu keyakinan Islam. Apa prinsip-prinsip keesaan Allah itu? Tidak bisa diduakan. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan. Tidak ada yang bisa menandingi maha besarnya. Dan kita percaya bahwa dia adalah segala-galanya. Sehingga keesaan Allah itu terletak pada kebesarannya. Nah, prinsip-prinsip yang kita anut dalam memahami Pancasila sebagai sila ketuhanan itu adalah semua agama meletakkan nilai agamanya sebagai sebuah nilai yang tertinggi dalam konteks dia beragama. Dan kalau kita bicara dalam kehidupan beragama, maka nilai Pancasila itu menjadi subordinat. Dalam konteks beragama, saya beri contoh misalnya dalam hal Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi orang Islam, panduan, karena dia menjadi kitab suci yang diyakini oleh orang Islam memiliki nilai yang paling tinggi dibanding apapun. Kitab lain atau kitab apapun tidak bisa menandingi kedudukan Al-Quran. Dalam konteks kehidupan keagamaan itulah Al-Quran menempatkan Pancasila dalam pemahaman-pemahaman tertentu, misalnya soal perbedaan agama. Lakum dinukum waliyadin misalnya. Keyakinanmu, keyakinan saya itu adalah hak yang ada pada Anda. Dan agama memberikan pengakuan itu. Tetapi kemudian dalam Islam diikat bahwa Anda berbeda dan saya berbeda, itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi Islam memberikan pengakuan terhadap perbedaan itu. Sama pula dengan teman-teman saya yang beragama lain. Anda juga pasti meletakkan nilai agama kemudian mensubordinat nilai Pancasila dalam kehidupan agama. Itu esensi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh kemudian membuat makna yang paradoks bahwa Pancasila dalam konteks ketuhanan itu harus didominasi kekuatan tertentu, kelompok tertentu, tidak. Yang dimaksudkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita menempatkan Tuhan dan kepercayaan kita sebagai sebuah nilai. Sebab Pancasila ketika dikukuhkan sebagai pandangan yang sekaligus menjadi alat pemersatu, tentu di situ perbedaan telah selesai. Dalam konteks ini, kita tidak boleh melihat Pancasila dalam kacamata kelompok. Oleh karena itu, perdebatan tentang apakah Pancasila ini adalah sebuah ideologi atau bukan substansial. Perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara atau bukan, itu bukan yang substansial. Yang substansial adalah ketika para perumus kemerdekaan telah menyepakati Pancasila sebagai nilai dasar pemersatu bangsa, maka di situ final. Tidak ada lagi perdebatan, tidak lagi perbedaan yang harus memisahkan kita atau membuat kita berbeda cara pandang.